Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan klasifikasi kita. Jadi sebenarnya untuk metode klasifikasi itu ada banyak sekali. Jadi saya hanya membahas 3 saja. Yang pertama ID3, yang kedua KNN, yang ketiga ini saya bahas yang terakhir untuk klasifikasi. Tapi nanti di video-video selanjutnya akan saya usahakan saya tetap membahas juga. Jadi ini support vektor mesin. Nah, support vektor mesinnya agak lumayan daripada algoritma sebelumnya. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas yaitu jadi pengertian SVM, model SVM, visualisasi SVM, kemudian karakteristik dari SVM, selanjutnya yaitu case study. Jadi kita latihan soal. Nah, kemudian untuk konsep klasifikasi dari support vektor mesin itu adalah sebenarnya mencari hyperplane. Jadi hyperplane yang terbaik, jadi pembatas yang berfungsi untuk memisahkan dua kelas data. Kemudian ide sederhana dari SVM adalah memaksimalkan margin yang merupakan jarak pemisah antara kelas data. Nanti saya bahas. Kemudian SVM mampu bekerja pada dataset yang berdimensi tinggi. Jadi mampu memisahkan data untuk dimensi tinggi. Jadi tidak hanya dua dimensi, bisa lebih dari 3 dimensi. Kemudian jadi untuk pemisahnya biasanya umumnya untuk SVM itu menggunakan kernel trick. Kemudian SVM itu hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi sebagai support vektor. Jadi SVM itu seperti konsepnya untuk membentuk model yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Jadi karena dia mencari hyperplane, mencari garis pemisah antar dua kelas, berarti yang digunakan untuk membuat garisnya itu sebenarnya hanya beberapa titik saja, tidak semua data. Kemudian untuk macam-macam training SVM itu ada quadratic programming, kemudian ada dekomposisi, sequential minimum optimization, kemudian ada least square, dan macam-macam. Nah, untuk model SVM-nya atau algoritmanya, komponen-komponennya maksudnya, yang pertama yaitu titik datanya disimbolkan dengan XI, kemudian kelasnya pada video ini saya hanya membahas untuk kelas biner ya. Jadi kelasnya itu disimbolkan dengan Y, yang mana kelasnya itu -1 sama +1. Karena kelas biner yang biasanya kita gunakan 0,1. Kalau di sini saya gunakan -1 sama +1. Kemudian pasangan data kelasnya disimbolkan seperti ini. Jadi XI, YI. Untuk I sama dengan 1 sampai N banyak data. Kemudian ada fungsi Lagrange-nya. Perkalian Lagrange multiplier, dualitas Lagrange multiplier. Kemudian ada bobot, W itu bobot, B itu bias. Selanjutnya ada fungsi keputusan. Jadi fungsi keputusan klasifikasi itu dinotasikan dengan FE. Terangannya bisa dibaca sendiri. Ini adalah model untuk SVM-nya. Jadi W ini bobot, X itu data, B-nya bias, yang mana W-nya itu seperti ini, B-nya seperti ini. Kemudian Fx itu sigma. Jadi alfa ini, tanda alfa maksud saya, tanda alfa ini bobot juga, nilai bobot datanya, setiap data. Kemudian Y ini adalah targetnya atau labelnya. K-nya ini adalah fungsi kernelnya, kemudian ditambah biasnya. Seperti ini. Nah, kemudian jadi untuk kernel dari support vektor mesin itu ada banyak sekali. Kalau misalkan nanti bingung bisa tanya-tanya ke saya, sama-sama belajar. Jadi ya maaf saya langsung membahas ke SVM, harusnya ke yang dasar-dasar dulu. Jadi yang kernel di SVM itu ada yang namanya linear kernel, polinomial, kemudian ada Gaussian, ada sigmoid, ada inverse multiquadratic, ada aditif. Di kernel linear ini digunakan ketika data yang diklasifikasikan data terpisah dengan sebuah garis saja. Jadi datanya bisa terpisah oleh sebuah garis saja, garis lurus. Kemudian kalau kernel non-linear itu biasanya digunakan ketika data hanya dapat dipisahkan dengan garis lengkung atau sebuah bidang pada ruang dimensi tinggi. Ini namanya kernel trick. Jadi mulai dari 2 sampai 6 ini adalah digunakan untuk kernel non-linear. Jadi kalau misalkan datanya itu tidak bisa dipisahkan
dengan hanya garis lurus saja. Nah, visualisasi dari SVM. Nah, ini tadi yang mana yang disebut hyperplane. Jadi datanya itu misalkan ini data bulat-bulat ini adalah datanya semua. Kemudian yang dinamakan hyperplane itu yang ini. Nah, ini hyperplane itu memisahkan dua data ya. Ini ilustrasinya untuk linear ya. Jadi dua data ini bisa dipisahkan secara linear oleh garis lurus. Nah, yang mana hyperplane ini adalah Wx plus B sama dengan 0. Kemudian margin. Nah, margin itu jarak hyperplane ke data terdekat. Itu adalah margin. Jadi ini jarak hyperplane ke data yang hitam hijau ini, kemudian data hyperplane ke data yang biru, hijau biru, ini namanya margin. Nah, untuk marginnya ini ya, kemudian margin kan jarak hyperplane ke data terdekat. Kemudian untuk ini garis ini dinamakan dengan, kemudian untuk garisnya ini biasanya ada yang nyebut soft hyperplane. Garis putus-putus ini itu dinotasikan dengan Wx plus B ditambah dengan 1. Kalau yang di bawahnya ini Wx plus B sama dengan min 1. Berarti kalau berada di bawahnya soft ini, dia termasuk dalam kelas min 1. Kalau di atasnya ini, berarti dia termasuk dalam kelas 1. Nah, kemudian ini tadi jarak titik XI ke hyperplane dirumuskan dengan ini. Disebutkan tadi bahwa untuk SVM ini bisa melakukan atau mengklasifikasikan atau memisahkan data dimensi tinggi. Jadi si SVM ini karakternya dengan kernelnya dia bisa mentransformasikan atau menggambarkan, ini ilustrasinya ya, jadi menggambarkan dari data yang sebenarnya hanya bisa dipisahkan dengan tanda ini, itu dia ditransformasikan ke dimensi yang lebih tinggi supaya kelihatan bisa terpisah dengan sempurna. Kalau seperti ini berarti kan kita kesulitan untuk mencari linearnya ini, pemisahnya ini, hyperplane-nya ini. Tetapi kalau untuk SVM dengan trik kernel trik, dia ditransformasikan menjadi dimensi yang lebih tinggi, dilihat atau ditransformasikan ke dimensi yang lebih tinggi sehingga dapat terlihat dia terpisah sempurna oleh hyperplane. Paham, yang awalnya 2 dimensi bisa melihatnya melalui 3 dimensi atau sudut pandang lain untuk SVM ini. Jadi makanya bisa melihat kalau si data bisa terpisah dengan bagus. Jadi ini merah ada di bawahnya hyperplane, kuning ada di atasnya hyperplane. Seperti itu visualisasinya. Kemudian karakteristik SVM. Jadi yang pertama, SVM itu memerlukan proses pelatihan dengan menyimpan hasil support vektor yang didapatkan untuk digunakan kembali pada proses testing. Jadi support vektornya itu digunakan untuk proses testing ya. Support vektornya untuk apa? Support vektornya untuk ini tadi. Mana tadi ini? Nah, untuk menentukan soft marginnya ini. Jadi berarti kalau misalkan dia di atas soft margin atau di bawah soft margin, berarti dia kelas sekian, kelas sekian. Kemudian sifat yang kedua, SVM selalu memberikan model yang sama dan solusi yang sama dengan margin yang maksimal. Kemudian SVM dapat memisahkan data yang distribusi kelasnya bersifat linear maupun non-linear. Tadi ilustrasinya gambar ini. Kemudian SVM tidak dipengaruhi oleh dimensi data yang tinggi sehingga tidak ada proses reduksi dimensi di dalamnya. Jadi untuk SVM ini meskipun nggak ada reduksi dimensi, nanti dia bisa bekerja dengan optimal. Kemudian memori yang digunakan dalam SVM itu dipengaruhi banyaknya data, bukan besarnya dimensi data. Nah, ini contoh kasus untuk SVM, kasus linear. Jadi data linear. Misalkan kita punya data seperti ini. Jadi nilai X1, X2-nya ini adalah atributnya, ini kelasnya. X1, X2 nilainya X11, X21, berarti kelasnya 1. X11, X2 ini 1, berarti dia kelasnya minus 1. Kalian masih ingat ini di logika matematika dia masuk logika apa? Logika N. Kalau masih ingat? Jadi di matematika termasuk dalam logika N. Jadi
nilainya 1, min 1, min 1, min 1. True, false, false, false. Kalau kalian ingat. Kemudian kalau data ini divisualisasikan di 2 dimensi, maka kalau digambarkan dalam bentuk 2 dimensi, hasilnya seperti ini kan. Kalau misalkan kita buat sebuah garis, ini kan bisa kita memisahkan dengan sebuah garis lurus kan. Nah, ini kemungkinan adalah hyperplane-nya untuk memisahkan kelas plus 1 sama kelas min 1. Ya, ini adalah kasus linear. Berarti data ini bisa dipisahkan oleh sebuah garis. Nah, sekarang gimana cara kita membuat modelnya? Jadi, karena ada 2 fitur, X1 dan X2, maka W juga mempunyai 2 fitur, W1 dan W2. Kemudian diformulasikan, formulasi yang digunakan adalah setengah W pangkat 2 sama dengan setengah W1 pangkat 2 ditambah W2 pangkat 2. Dengan syaratnya itu, YI, WXI plus B itu harus lebih dari 1. Jadi meminimalkan ini dengan syarat ini. Mulai dari I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Ini untuk SVM linear ya. Kemudian syaratnya selain ini juga karena W-nya ada 2 kan, berarti YI sama dengan W1 XI plus W2 XI ditambah B itu harus lebih dari sama dengan 1. Dari sini, dari pertidaksamaan ini, kemudian kita inputkan ini satu persatu ke pertidaksamaan ini yang bawah, sehingga didapatkan pertidaksamaan baru 1, 2, 3, 4 ini. Jadi kalau misalkan Y-nya ini 1, X-nya 1, X1-nya 1, X2-nya 1, berarti didapatkan ini. Tapi kalau misalkan Y-nya min 1 yang kedua ini, Y1-nya, Y2-nya min 1, X1-nya 1, X2-nya min 1, berarti didapatkan pertidaksamaan kedua dan selanjutnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya didapatkan 4 pertidaksamaan ini. Dan 4 pertidaksamaan ini semuanya diselesaikan dengan eliminasi dan substitusi, sehingga didapatkan W2-nya 1, W1-nya 1, biasnya min 1. Dari W1, W2 sama bias ini dimasukkan ke hyperplane-nya, fungsi hyperplane-nya. Hyperplane-nya itu kan ini W1 X1 plus W2 X2 plus D sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0, Bu? Padahal tadi di sini kita lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 sama kurang dari 1 ini kita hanya batasan saja tadi. Kita pilih salah satu. Kalau lebih dari 1 berarti untuk yang kelas 1. Kalau misalkan kita gunakan yang min 1, berarti itu ada kelas untuk min 1. Nah, kemudian kalau ini itu hyperplane-nya itu pasti sama dengan 0 karena dia adalah garis lurus. Nah, selanjutnya kita substitusikan W1-nya 1, W2-nya 1. Berarti kan ketemu X1, X2 ditambah B-nya itu adalah min 1. Berarti dikurang 1. Nah, ini adalah model dari data tadi, data logika N. Kemudian kalau misalkan kita mau melakukan testing atau menggambarkan hyperplane aja ya, misalkan menggambarkan hyperplane, berarti kalau misalkan X1-nya min 2, jadi kita gambarkan hyperplane. Kalau misalkan atau misalkan X1-nya 0, berarti Y-nya ketemu 1. Berarti di sini kan. Kalau misalkan X1-nya ini min 2, min 2 di sini, berarti X2-nya ketemu 3. Kemudian kalau X1-nya 1, berarti X2-nya 0 di sini. Baru kita gambar hyperplane-nya. Paham? Ini dapat dari mana, Bu? Ini dapatnya dari kita milih sendiri. Jadi kalau misalkan angkanya sekian, kita masukkan ke fungsi ini. Angkanya sekian, kita masukkan ke fungsi ini. Jadi fungsinya ini adalah fungsi hyperplane-nya. Hyperplane. Jadi untuk menggambarkan hyperplane kita nyoba satu-satu titiknya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau uji testing,
Misalkan kita punya data, tadi kan fungsinya ini ya. Misalkan kita punya data, datanya itu 1 sama 5. Kalau 1 sama 5 kita masukkan ke data ini, berarti nilainya adalah plus 1. Kalau misalkan min 1 sama 4, min 1 sama 4 kita masukkan. Kok min 1 Bu? Padahal ini kan, kok plus 1 Bu? Padahal ini kan 1 tambah 5 itu 6. 6 dikurang 1 itu 5. Ya kan? Karena 5 itu posisinya berada di atasnya hyperplane atau lebih dari 0 maksud saya. Lebih dari 0 berarti dia masuk di plus 1. Tapi kalau misalkan untuknya ini min 9 sama 0, min 9 tambah 0 dikurang 1, min 10 kan hasilnya. Min 10 dia kurang dari 0 berarti dia di bawahnya hyperplane. Maka dia masuk di kelas min 1. Seperti itu, paham ya? Nah, itu untuk studi kasus yang pertama untuk yang linear. Kalau untuk yang non linear, contohnya ini misalkan logika apa ini kalau masih ingat di logika matematika? Ini adalah logika XOR, disjungsi eksklusif. Kalau masih ingat. Kalau ini untuk kasus nonlinear. Kenapa nonlinear? Kalau misalkan kita gambarkan data ini, kita visualisasikan di diagram Cartesius, maka ada dua kelas ini, kelas merah ini sama kelas hijau. Nah, kelas merah sama kelas hijau ini kan nggak bisa dipisahkan oleh satu garis hyperplane kan? Dia harus sebuah lingkaran atau oval atau apa, artinya tidak bisa dipisahkan oleh satu garis hyperplane. Maka ini termasuk dalam kasus non linear. Terus kalau kasus non linear gimana Bu? Jadi kita harus pakai kernel. Nah, kernelnya gimana Bu? Tadi sudah saya sebutkan bahwa kernel itu atau disebutkan dengan K, XY itu sama dengan XY plus C. C-nya itu konstanta, pangkat D. D-nya itu dimensi. Karena ini ada dua dimensi, berarti kita masuk ke kernel polinomial order 2. Berarti garis linear, ya kan, order 2. Misalkan saja dipilih C-nya itu 1 dan D-nya itu 2 dari polinomial order 2 tadi, dimensinya 2. Jadi fungsi kernel kembali bisa dituliskan kembali dengan ini, X transpose dikali XI plus 1 pangkat 2. Kenapa kok jadi X transpose Bu? Karena kita yang dibahas di sini adalah matriks bicaranya. Kalau misalkan dia nggak pakai transpose, maka dia muncul nanti bukan sebuah bilangan skalar. Dengan nilai W-nya itu ini bobotnya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung kernel matriksnya. Matriks kernelnya maksud saya. Nah, cara menghitung matriks kernelnya tadi kan fungsi kernelnya ada KX XI sama dengan XT dikali XI ditambah 2 pangkat 2 dengan bobotnya sekian. Nah, kalau misalkan kita pilih X sama XI-nya, X-nya misalkan ini, XI-nya misalkan ini, berarti nanti jadinya K U Z, ya kan? 11 sama 1 min 1. Nah, ini kalau misalkan kita pakai ini, berarti nanti hasilnya adalah U1Z 1 ditambah U2Z2. Kenapa kok jadi begini Bu? Kalau kita tuliskan di sini tadi kan X transpose dikali XI kan? X transpose yang pertama itu kan U ya, berarti 1 dikali sama 1 min 1. Berarti kan ini kali ini 1 dikali 1 ditambah 1 kali min 1. Atau misalkan ini bukan 1 ya. Kalau misalkan ini U1 U2 ini dikali sama Z1 Z2. Berarti kan hasilnya U1 Z1 ditambah U2 Z2 ditambah 1 dipangkatkan 2. Kemudian ini diuraikan. Kalau ini pangkat 2 berarti kita anggap ini sebagai A plus B-nya 1, ini pangkat 2, berarti ini semua dipangkatkan 2 ditambah 2 kali ini semua dikali 1 B-nya ditambah 1 pangkat 2 sehingga diuraikan jadi ini. Kalau kita tuliskan dalam bentuk
perkalian matriks jadinya seperti ini. Kalau misalkan kita sederhanakan jadinya kayak gini. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan nilai U sama Z-nya, kita masukkan satu-satu, hasilnya itu adalah 1. Kalau misalkan pakai versi ini atau versi ini, sama saja. Tapi ini kebalik, ini harusnya ada transposnya, bisa juga deh gini. Harus ada transposnya supaya bisa menghasilkan suatu skalar. Nah, sebenarnya yang panjang lebar itu kan sama dengan ini tuh. Ini kalau misalkan kita tanpa uraikan, ini langsung kita hitung. Ini kan sama saja. 1 kali 1, 1 ditambah min 1 ditambah 1 dipangkatkan 2. 1 tambah min 1, 0 tambah 1, 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Sama, berarti nggak perlu kita uraikan juga bisa. Kita langsung pakai yang ini. Nah, sehingga kalau misalkan kita mencari matriksnya untuk semua data, berarti nanti untuk X1 itu baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 matriks kernelnya. Itu kalau K-nya K11 berarti K11 berarti itu adalah baris pertama dengan baris pertama. Kalau K12 baris pertama dengan baris kedua, K13 baris pertama dengan baris ketiga, K14 baris pertama dengan keempat, dan seterusnya. Sehingga didapatkan matriksnya nanti seperti ini. 1911 dari ini tadi. 9111 19111 Nah, setelah itu baru kita masukkan ini ke fungsi Lagrange, perkalian Lagrange, jadinya kayak gini. Nah, untuk menentukan nilai optimalnya ini kita harus ngitungnya pakai ini. Kalau misalkan mau manual juga boleh, nggak apa-apa. Ini saya hanya gambaran saja. Nah, setelah itu setiap elemen matriks kernel digunakan untuk menggantikan the products XI, XJ. Jadinya kayak gini. Dengan syaratnya ini semua. Jadi terus misalkan nilai maksimum multiplier Lagrange-nya, Lagrange multipliernya itu adalah untuk alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 itu 0,125. Sehingga nilai LD-nya itu 0,25. Ini dihitung ya, bukan tiba-tiba. Kemudian hitung juga nilai W sama B. Hitung nilai W sama B yang mana ini semua ya. Jadi W-nya diuraikan dari hasil tadi sehingga didapatkan hasilnya ada 0 min 0,71000. Nah, kemudian sudah didapatkan itu tadi kan nilai alfa 1, alfa 2 sampai alfa 4, LD, kemudian bobotnya. Nah, kemudian dipilih satu support vektor mesinnya, bisa dari kelas plus 1 atau kelas min 1 untuk menghitung nilai B. Jadi ini kita ambil dari kelas min 1 sehingga didapatkan nilai B-nya itu adalah 0. Nah, kemudian dengan bobotnya ini sekian, dengan bobotnya itu sekian, biasnya 0. Kita masukkan ke sini sehingga didapatkan fungsi model SVM bisa dituliskan dalam bentuk ini. Nah, misalkan kita mau menguji nilai XT-nya itu adalah, misalkan untuk testingnya nilainya adalah 1 sama 5. Berarti kita masukkan ke fungsi kernelnya sekian, baru kita kalikan dengan bobotnya, ya kan? Bobot kali fungsi kernel, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah min 5. Nah, karena min 5 ini adalah di bawah, berarti di bawah 0, berarti dia masuk di kelas negatif. Seperti itu. Oke. Untuk praktikumnya nanti langsung kita nggak pakai Excel, nanti langsung saya gunakan Python di video selanjutnya. Oke ya, semoga apa yang saya sampaikan dipahami, jangan terlalu dipikir sampai pusing, tapi dipelajari. Kalau bingung tanya ke saya, kalau misalkan nggak bisa, belum bisa, tanya ke saya, bisa via WA, via email atau komentar juga nggak apa-apa.
Tetap semangat dalam keadaan apapun ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.